Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi peluang bagian B. Kalau yang bagian A sudah ada di video sebelumnya, sekarang yang B khusus untuk membahas peluang. Oke, saya bacakan dulu pengertiannya. Peluang merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, itu dinamakan dengan peluang. Di dalam peluang terdapat ruang sampel dan titik sampel serta banyaknya ruang sampel. Yang pertama, ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Sedangkan titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Jadi titik sampel itu merupakan bagian dari ruang sampel. Contohnya di sini saya punya koin dengan saya akan membahas tentang koin dan dadu. Saya punya koin di sini. Oke. Koin di sini ada angka, kita sebut angka ya. Kemudian di sini gambar Garuda. Nah, titik sampel dari koin adalah, saya tuliskan, angka dan gambar. Itu titik sampelnya. Sedangkan ruang sampelnya, nah ada yang bisa tebak berapa ruang sampelnya? Apa aja ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah, di sini bisa kita tulis ruang sampelnya ya. S sama dengan, pakai kurung kurawal, A, G. Nah, bisa dinotasikan seperti ini. Kemudian, ini ruang sampel ya. Ruang sampel ada sampel, kemudian ada NS. Apa itu NS? NS adalah N, banyaknya ruang sampel. Sampel yang di atas, yaitu 2. Sampai sini sudah dapat dimengerti? Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian yang dadu. Kemudian yang selanjutnya dadu. Karena saya tidak punya dadu, jadi saya gambarkan dadunya seperti ini ya. Nah, jadi untuk dadu itu dia punya seperti ini kan. 1, 2, mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini titik sampelnya apa aja? Berarti jumlah dari angka dadunya 1 sampai 6. Benar. Jadi tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana dengan ruang sampelnya? Maka ruang sampelnya itu buka kurung kurawal, tuliskan 1 sampai 6. Wajib menggunakan koma. Nah, kemudian di sini NS-nya atau banyaknya sampel itu sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini sudah paham? Oke. Jadi di sini saya juga mengajarkan pengetahuan dasarnya juga supaya kalian ingat kembali ya pelajaran ini. Lanjut. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh soalnya adalah 2 buah dadu dilemparkan bersamaan sekali. 2 buah dadu, jadi dadunya ada 2 ya. Tentukan kejadian munculnya. A, jumlah kedua dadu 10. Jadi dua-duanya dilemparkan. Nah, kemungkinan kejadian dia berjumlah 10 itu ada berapa aja? Ada yang tahu? Jadi A, ya saya tuliskan. Kan 2 buah dadu. Tadi sudah kita ketahui bahwa dadu itu terdiri dari mata 1 dadu sampai 6. Jika yang dilemparkan 2 dadu, kemungkinan dadu mana saja yang berpasangan yang dapat menghasilkan 10. Kita tuliskan di sini ya. Jumlah dadu 10 sama dengan, buka kurung kurawal, buka kurung lagi, berapa aja? 4 dengan 6. Benar.
4 dengan 6. Kenapa 4 dengan 6? Karena 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian yang selanjutnya berapa lagi? 5 dengan 5, boleh. 5 dengan 5. Ada lagi? Ada. 6 dengan 4. Nah, jadi seperti itu. Maka banyak kejadiannya ada 3. Tuliskan di sini. Jadi banyaknya kejadian ada 3. Berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Sampai sini sudah paham? Nah, sekarang bagaimana untuk yang B? Jumlah kedua dadu 3. Jumlah dadu tiga. 1,2 dan 2,1. Dapat kita simpulkan. Jadi banyaknya kejadian ada 2. Benar. Jadi banyaknya kejadian ada 2. Selesai. Ini untuk yang kejadian. Nah, kita masuk ke peluang kejadian. Yang pertama, peluang kejadian dilambangkan dengan P, ya. Kemudian rumusnya adalah P sama dengan NA per NS. Apa itu NA? NA adalah banyaknya anggota A, NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Sebagai contoh, kita langsung ke contoh soal. Sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu Queen? Nah, sebelumnya saya mau tanya, kalian udah pada tahu kan kartu remi yang mana? Kalau nggak tahu kartu remi, ini saya tampilkan gambarnya karena saya juga nggak punya. Nih, ini kartu remi. Oke, kartu remi ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu Queen? Sebelumnya kita harus tahu dulu yang mana sih itu kartu Queen. Nah, kartu Queen itu dilambangkan dengan key, ya, dilambangkan dengan key. Ada berapa kartu Queen di dalam setumpuk kartu remi? Di sini ada sekop, hati, wajik, sama keriting. Jadi setiap dari jenisnya itu punya masing-masing Queen. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang Queen ada 4 di dalam setumpuk kartu remi. Boleh ditulis di sini penyelesaian tadi banyaknya kartu Queen berapa? Ada 4 ya. Saya tuliskan di sini N Queen atau NQ boleh. Karena di sini Queen kan. NQ ada berapa Queennya? Ada 4. Seperti tadi kita lihat ada 4 ya. Mana gambarnya, saya cari lagi. Kemudian di dalam setumpuk kartu remi itu terdapat 52, jumlahnya 52. Nih semuanya jumlahnya 52 kartu. Berarti NS-nya sama dengan 52. Maka P Queen, saya tuliskan lengkap di sini ya, sama dengan NQ per NS. Berarti NQ per NS ya, udah sama dengan ini 4 per 52. Ada yang tanya, Bu, bisa nggak disederhanakan? Bisa. Bisa, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1, 52 bagi 4 sama dengan 13.
Ini hasilnya. Oh iya, di sini jangan lupa kalian kasih kesimpulan. Jadi, peluang terambilnya kartu Queen dari setumpuk kartu remi adalah 1/13. Oh iya, buat kalian yang nanya, Bu, yang awal ini kenapa kok bisa 4/52? Jadi, tadi kartu Queen-nya kan ada 4. Yang pertama, Queen dari wajik, sekop, hati, sama keriting. Nah, itu kan punya 4 Queen. Jadi kemungkinan peluang terambilnya kartu Queen yaitu 4/52. 52-nya itu apa? Banyaknya keseluruhan kartu yang disebut dengan ruang sampel. Gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peluang komplement suatu kejadian. Peluang dari suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Berlawanan. Jadi rumusnya adalah PA, ini ada tanda petiknya di atas ini ya. Saya tebalkan. Saya biasanya bacanya aksen. Dikurang 1 PA. Oke, kita bahas contohnya. Apabila sebuah dadu dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah, ya, di sini saya garis bawahi, untuk tidak. Saya ulangi, apabila sebuah dadu dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat dadu sisi 4 adalah, oke, ke penyelesaian. Kalau untuk dadu, ini sebuah dadu ya, berarti dadunya hanya 1. Saya garis bawahi di sini, sebuah dadu berarti dadunya cuma 1. Nah, yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi tuh, dadu itu mata dadunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kemudian yang ditanyakan, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu, sedangkan sisi dadu yang bermata 4 itu hanya 1. Itu yang ini kan. Berarti NA-nya yang bersisi 4, saya tulis NA ya, sama dengan 1. Kenapa? Karena kan dadu hanya punya 1 mata dadu yang bermata 4. Kemudian NS itu banyaknya ruang sampel. NS-nya di dadu ada berapa? 1 buah dadu, ada 6. Tuliskan di sini 6. Kemudian di sini kita tuliskan P sama dengan NA/NS, berarti 1/6. Ini PA ya. 1/6. Kemudian yang ditanyakan adalah PA aksen 1 dikurang PA. Saya lanjutkan di sini. PA aksen sama dengan 1 dikurang 1/6. Ayo, ada yang masih ingat kalau penjumlahan atau pengurangan dalam pecahan? Karena di sini diminta pengurangan, jadi saya tulis di sini tanda kurang. Disamakan penyebutnya. Jadi berapa? 6. Benar. Ini jadi 6/6 kan? Nah, ini 1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Maka di sini jawabannya PA aksennya sama dengan 5/6. Seperti itu. Kemudian di sini kita tulis kesimpulan. Jadi peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah berapa? 5/6. Nah, 5/6. Sudah ya? Oke. Yang selanjutnya adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian merupakan hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh di sini. Pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan gambar yang muncul adalah, nah, di dalam soal itu sudah diketahui. Ini saya jelaskan dulu. FH artinya frekuensi harapan, PA artinya peluang dari kejadian A,
N adalah banyaknya percobaan. Di sini sudah dijelaskan nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Maka ini sebagai peluang dari A, kejadian A. Kemudian di sini apabila pelemparan dilakukan sebanyak 30 kali, maka ini N. Nah, yang ini P dari kejadian A. Yang ini N. Kemudian kita selesaikan. Tulis penyelesaian FH sama dengan PA-nya berapa? 1/2 dikali N-nya sebanyak 30. Maka FH 30 dibagi 2 sama dengan 15. Selesai. Ini adalah frekuensi harapan. Jadi kesimpulannya di sini, jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan koin adalah 15, sesuai dengan ini. Kemudian yang keempat adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Pengertiannya, merupakan dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi bersama. P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P A irisan B. Contoh, kita langsung ke contoh. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali, berapakah peluang munculnya mata dadu genap, angka genap, dan angka yang habis dibagi 3. Nah, penyelesaiannya saya tetap taruh di kertas ini, tapi saya bagi 2 seperti ini ya. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali, saya ulangin. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Yang pertama, kita harus ketahui dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya dari sebuah dadu itu berapa aja? Ruang sampelnya sama dengan buka kurung kurawal 1, 2 sampai 6 ya. Oke. Kemudian nah, ini kita misalkan adalah A kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap berarti kalau mata dadu genap, misalkan di sini kita misalkan A sebagai munculnya mata dadu genap. Genap. Kemudian B munculnya mata dadu habis dibagi 3. Gini ya, habis dibagi 3. Oke. Jadi saya jelaskan dari awal, tadi tidak terrecord. Di sini sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita misalkan A munculnya mata dadu genap, B munculnya mata dadu habis dibagi 3. A munculnya mata dadu genap kan itu 2, 4, dan 6 ya. Kemudian di sini NA banyaknya kejadian dari A itu sama dengan berapa? 3. 1, 2, 3. B munculnya mata dadu habis dibagi 3 dan 6, maka banyaknya B itu 2. 1, 2. A irisan B, apa itu A irisan B, Bu? Jadi A irisan B, jadi nilai dari kejadian kejadian A, antara kejadian A dan B itu punya nilai yang sama. Contohnya ini 6 sama 6. Makanya di sini 1 dituliskan. Maka banyaknya
A irisan B itu hanya 1, karena hanya 1 kan yang sama. Nah, kemudian kita mencari masing-masing peluangnya. Peluang dari kejadian A, B, dan A irisan B. Peluang kejadian A 3/6. NS kan ruang sampelnya sebuah dadu itu 6. Berarti 3/6. PB sama dengan 2/6. Sesuai dengan ini. Kemudian PA irisan B 1/6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6. Hasilnya 4/6. Seperti itu caranya. Udah ya, bisa. Yang selanjutnya adalah peluang dua kejadian saling lepas. Peluang kedua kejadian saling lepas artinya dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ya, tidak dapat terjadi secara bersamaan. Di sini rumusnya P gabungan B. Nah, di sini PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian contohnya, misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah, peluang mendapat bola biru atau merah adalah. Jadi kita selesaikan di sini ya. Langsung ke penyelesaiannya. Saya garis dulu di sini. Kemudian jadi di sini untuk yang PA, A itu kita misalkan untuk warna biru. Atau boleh dituliskan seperti ini. P biru gabungan merah, boleh banget. Atau mau disingkat B sama M juga boleh. P merah atau PM juga boleh. Ditambah P biru. Ups, ternyata di sini saya tidak konsisten. Harusnya seperti ini. Biru terlebih dahulu ya, harusnya P biru atau PB UM, boleh kayak gini. P biru tambah PM. Ini ya. Nah, sudah paham sampai sini ya? Kalau yang ini tadi keliru, harusnya biru duluan. Oke, selanjutnya kita cari dulu untuk yang P biru. Bagaimana cara mencari yang P biru? Ini kan rumusnya nih. Kalau kalian bingung, P biru, kita lihat di soal. Bola biru ada berapa? Ada 3, ya kan? Sedangkan untuk mencari peluang kita harus tahu NB per NS. Nah, Bu, yang mana ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah banyaknya seluruh bola yang ada di dalam keranjang. Berapa bolanya? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 5, 10. Maka PB-nya itu sama dengan 3. Bola birunya kan 3. Seluruh bolanya ada 10. Maka PB-nya sama dengan 10. Sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Kemudian P M-nya berapa? M-nya berapa merahnya? Bola merahnya ternyata ada 5. 5/10. Sudah ya, bisa sampai sini? Kita lanjutkan. Tuliskan kembali. Atau saya kasih tanda panah di sini. Maka P
B gabungan M sama dengan PB ditambah PM. 3/10 ditambah 5/10. Penyebutnya udah sama, jadi tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 5, 8/10. Ini P, B gabungan M. Sudah selesai. Sudah paham? Kalau kalian kurang paham, silahkan diulang kembali videonya. Ya, ini sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah materi peluang dua kejadian saling bebas. Peluang dua kejadian saling bebas merupakan kejadian A dan B. Dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Di sini rumusnya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh soalnya, ada dua kotak yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Kotak satu memuat 5 merah dan 4 putih. Garisnya warna biru. Kotak 2 memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Penyelesaiannya, perhatikan. Di sini penyelesaiannya saya misalkan dulu. Misal A adalah, kan di sini ada peluang A, peluang B. Di sini saya misalkan A adalah kejadian pada kotak 1. Nah, pada kotak 1 tadi terdiri dari 5 merah dan 4 putih. Sedangkan terambilnya yang diminta 1 merah, saya garis warna biru ya, dan 1 putih. Berarti dalam kejadian ini kita bisa cari tahu dulu berapa banyaknya ruang sampel. Di sini saya tulis NS. Kalau mau mencari banyaknya sampel, itu kita menggunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena kan itu acak ya, terambilnya dari 9 bola yang ada pada kotak 1. Kenapa 9? Karena 5 terdiri dari 5 merah dan 4 putih. Jadi 9. Jadi C9 di sini 2. 9 ya. Kemudian kita tuliskan 9 faktorial per 9 dikurang 2, 7. 7 faktorial dengan 2 faktorial. Jadi di sini 9 faktorial per 7 faktorial, 2 faktorial sama dengan, saya bisa tuliskan seperti ini, 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 2 faktorial, ini bisa kan dibagi, jadi sisanya berapa? 9 dikali 8 dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu kan artinya 2 dikali 1. Bisa saya tuliskan 2 saja. Oke, kemudian ini bisa kan saya bagi, sama-sama dibagi 2 sama dengan 4. 9 kali 4 sama dengan 36. Maka di sini NS-nya sama dengan 36. Itu baru yang ruang sampel. Sekarang kita cari NA-nya. Apa itu NA? NA adalah banyaknya terpilih dari kotak itu. Jadi di kotak 1, ini kotak 1 ya. Di kotak 1 itu yang terpilih adalah terambilnya 1 merah, 1 putih. Kita tuliskan di sini. Terpilih 1 dari 5
bola merah kemudian dan ada lanjutannya ya, dan 1 dari 4 bola putih. Oke, 1 dari 4 bola putih. Di sini kita juga memakai kombinasi Na. Nah, karena ada 2 ya, berarti kita tulisnya gini. C5 1 dikali C4 1 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial dikali 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Nah, setelah dikerjakan, kalian bisa hitung sendiri di sininya. Saya langsung ambil kesimpulan. Jadinya di sini 5 dikali 4. Kalian boleh hitung sendiri, kalian buktikan. 5 kali 4 sama dengan 20. Maka Na-nya sama dengan 20. Itu baru kotak 1 ya. Nah, sampai sini udah paham. Kalau masih bingung silahkan diulang kembali. Kemudian saya akan mencari kotak 2 di kertas lain. Sebelum mencari yang ada pada kotak 2, kita cari dulu peluang kejadian A tadi. PA-nya ya. PA sama dengan Na per NS. Gini. Na-nya berapa? Na-nya 20. NS-nya 36. Berarti di sini dapat saya tuliskan sama dengan 20 per 36. Bu, ini boleh nggak disederhanakan? Boleh. Mau dibagi berapa? Mau dibagi 4 misalkan? Boleh. Dibagi 4 juga berarti 5 per 9. Kemudian saya lanjutkan untuk kotak kedua. Misal B adalah kejadian pada kotak 2. Sama kayak yang tadi, kita cari dulu banyaknya ruang sampel. Cara mencarinya sama, pakai kombinasi ya. C92 sama dengan 9 faktorial per 7 faktorial 2 faktorial. Bu, saya masih bingung gimana sih cara mencari C atau perbedaan permutasi dan kombinasi. Silahkan kalian lihat video sebelumnya, itu sudah ada ya. Kemudian di sini sama dengan 9 faktorial, saya bisa tuliskan seperti ini. Ini sama. Jadi ini sama dengan berapa? Sama kayak yang tadi. Kalau kalian ingat, 9 dikali 8 72 dibagi 2 sama dengan 36, sama kayak yang tadi, 36. Kemudian kalau tadi kan terpilihnya itu bola merah sama putih, jadi di sini dikali. Nah, sedangkan untuk di kotak kedua itu yang terpilih cuma 2 merah dari 6 merah. Terpilih, saya tulis. Terpilih 2 dari 6 bola merah. Gini ya, kurang lebih seperti ini. Ini kan. Kemudian kita kerjakan sama, masih pakai rumus kombinasi, tapi di sini saya ganti N B.
NB-nya saya pakai C62 sama dengan 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Enam kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial. Sini 4 faktorial. 6 kali 5 30, 30 bagi 2 sama dengan 15. Maka di sini saya tuliskan, maka PB-nya peluang kejadian B itu 15 per 36. Bu, saya boleh sederhanakan? Boleh. Dibagi berapa? Misalkan di sini mau dibagi 3, berarti 5 per 12. Belum selesai. Jadi yang terakhir tadi finishnya saya tuliskan ya di sini. Rumusnya tadi P A, kemudian irisan B, PA kali PB. PA nya berapa? PA nya 5 per 9 dikali PB nya 5 per 12 sama dengan 25 per 108. Itu PA irisan B nya. Selesai. Dan yang terakhir adalah peluang dua kejadian tidak saling bebas, atau bisa disebut juga dengan peluang bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, atau sebaliknya. Kalau kalian bingung, kita langsung ke contoh soal saja. Sebelumnya di sini ada rumus. Ini rumusnya ya. PA irisan B sama dengan PA dikali PBA. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Di sini penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu ruang sampelnya. Penyelesaian saya baca sekali lagi. Sebuah dadu dilempar sekali, berarti ruang sampelnya sama dengan NS sama dengan 6. Benar, kalau masih ada yang ingat. Kemudian saya misalkan di sini kan yang ditanya peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Berarti yang kita dahulukan adalah dadu prima, ya, dadu prima. Misalkan A adalah munculnya kejadian mata dadu prima, A yang prima, B mata dadu genap. Saya tulis di sini genap. Setelah itu kita cari dulu untuk yang NA. NA mata dadu prima. Ingat nggak bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu dimulai dari, ada yang masih ingat berapa? Dari 2, benar. 2, 3, dan 5.
Saya jabarkan dulu deh di sini kalau banyak yang nggak tahu. A itu terdiri dari 2, 3, dan 5. Kemudian di sini Na-nya berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 Na-nya. Nah, sekarang saya minta untuk peluang kejadian A-nya. Kalian tentukan. Maka PA-nya berapa? PA sama dengan NA per NS, ya kan? NA-nya berapa? 3. NS-nya 6. 3 per 6. Bu, bisa nggak disederhanakan? Boleh. 1/2. Seperti itu. Sudah dapat ya yang pertama. Kemudian yang kedua kita cari yang B. Saya kasih garis di sini. Nanti saya akan pakai kertas baru ya, supaya di sini lebih nyambung aja. Kemudian di sini B adalah munculnya mata dadu genap. Oke, B. Berarti B di sini sama dengan, kalau genap itu angkanya berapa aja? Sebutkan. 2, 4, 6. Ini ya. Selanjutnya yang ditanya apa? B sama A. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kita harus cari dulu A irisan B-nya. Sehingga A irisan B, kenapa kok bisa dicari A irisan B, Bu? Jadi gini, ini tadi soalnya tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi muncul dadu prima terlebih dahulu, baru mata dadu yang genap. Makanya di sini saya gunakan A irisan B. Sehingga saya tulis ya. Sehingga A irisan B sama dengan 2. Bu, kok kenapa 2 aja? Lihat di sini. Bilangan prima yang ada di A itu 2. Di B juga 2. Maka irisannya juga di sini 2. Kenapa? Karena hanya 2 yang sama. Nah, mata dadunya ya yang sama 2. Ini 2. Oke, saya lanjutkan. Dengan N atau banyaknya A irisan B itu sama dengan 1. Loh, Bu, tadi 2. Kok 1? Angkanya yang sama, mata dadunya itu 2. Tapi kan yang sama hanya ada 1 angka. Berarti banyaknya A irisan B sama dengan 1. Sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham berarti kita tulis di sini. Peluang A irisan B sama dengan 1/6. Ya, 1/6 sudah dapat. Kemudian di sini kan yang dicari PBA. Cari dulu sebagai syaratnya PBA, ini garis ya, bukan angka 1, sama dengan PA irisan B per PA. A irisan B sama dengan 1/6. Ini per ya. Per PA. PA berapa? 1/2. 1/2. Kalau ada yang masih bingung, Bu, bagaimana sih cara membagi seperti ini? Ini kan udah pembagian ya. Kok ini dibagi lagi? Caranya gini. 1/6, tulis 1/6 dibagi 1/2.
kalau kalian bingung. Kalian masih ingat kan pembagian dalam pecahan? Awalnya tetap 1/6, tanda bagi diubah jadi tanda kali, yang kedua dibalik. Nah, berapa hasilnya? 1 kali 2, 2. 6 kali 1, 6. Berarti sama dengan 2/6. Bu, boleh disederhanakan? Boleh. 1/3. Ini P, B, A. Agak panjang, agak ribet, tapi insya Allah bisa. Kemudian kalian cari nih selanjutnya. Sorry, ini sudah selesai bahkan. Sudah selesai ya, PBA nya 1/3. Oke.